Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan atau melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, tentu kita berharapkan ibadah tersebut atau puasa Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ketika kita berpuasa, maka ada syarat syahnya sehingga puasa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama, Islam. Nah, ketika ada seseorang yang berpuasa lalu ia muslim, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka puasa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Namun ketika ada seseorang yang berpuasa namun ia bukan seorang muslim, dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun puasa tersebut persis seperti puasanya kaum muslimin, maka puasa itu tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena puasa tersebut tidak memenuhi syarat sahnya puasa. Yang kedua adalah menahan diri dari perkara-perkara yang dibatalkan atau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, banyak sekali perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di antaranya ada makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja, berhubungan dengan suami istri antara suami istri. Nah, itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika seseorang yang berpuasa melakukan hal-hal tersebut, maka puasa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah puasa tersebut karena melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, ketika seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka wajib baginya untuk mengqadanya atau membayarnya atau menggantikannya di bulan-bulan atau waktu-waktu yang lain selain puasa di bulan Ramadan tersebut. Oke, yang ketiga adalah bersih atau suci dari haid dan nifas. Ketika seorang wanita masih mengalami dalam masa haidnya atau nifasnya, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan atau pula melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Tidak diperbolehkan sampai waktu sucinya datang atau sampai ia selesai dari masa haid dan nifasnya. Nah, ketika seorang wanita itu selesai dalam masa haidnya atau nifasnya, maka langsung saja mandi wajib, terus melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya termasuk puasa di bulan suci Ramadan. Nah, bagi wanita yang haid ini atau yang nifas ini, yang meninggalkan puasa-puasanya itu diperbolehkan dan wajib menggantinya di waktu-waktu yang selanjutnya, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir adalah niat. Nah, sebagian ulama menempatkan atau berpendapat bahwasanya niat ini salah satu masuk dalam syarat sah puasa, ya, walaupun ada yang memasukkan dalam rukun puasa. Nah, ketika seseorang berpuasa, itu dilihat niatnya untuk siapa. Ketika niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tentu puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Sesungguhnya segala sesuatu ibadah ditentukan dalam niatnya. Nah, maka dari itu ketika seseorang berniat karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika puasa itu bukan karena Allah atau mungkin karena yang lain atau sesuatu atau seseorang, maka puasa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa harus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pula dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan di dunia saja, namun dikumpulkan di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin.